Bersama-sama kita nyatakan, Engkau ku sembah, kami menyembah. Engkau ku sembah, oh Tuhan. Mari anak muda bersama-sama menyembah Tuhan. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, oh Tuhan. Kami menyembah Yesus. Engkau ku sembah, oh Tuhan. Engkau ku sembah, oh Tuhan. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Anak-anak muda, jangan lewatkan waktu yang spesial di hadapan Tuhan. Mari sama-sama teman-teman kita boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Sebab mengangkat tangan tidak beragama. Angkat tangan tidak ada agamanya, teman-teman. Angkat tangan adalah bukti penyerahan, tanda syukur kita kepada Tuhan. Ini adalah cara kita, salah satu cara kita untuk berserah kepada Tuhan. Sambil kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, bawa hatimu dalam syukur dan doa. Pastikan doa kita arahkan kepada Tuhan dan Juru Selamat kita. Apapun persoalan yang sedang engkau hadapi, beban hidup yang sedang engkau alami, serahkan pada Tuhan. Inilah waktu yang terbaik kita untuk ada dalam hadirat Tuhan. Karena itu jangan biarkan waktu ini lalu begitu saja. Momen yang baik ini dalam penyembahan kita lewat begitu saja, tanpa saya dan saudara menikmati apa-apa. Karena itu pastikan engkau datang dalam penyembahan. Pastikan hatimu dekat dengan Tuhan. Pastikan hatimu tertuju pada Tuhan. Kita boleh ulang refnya, kau ku sembah. Kita boleh angkat tangan, semua angkat tangan, jangan malu-malu teman-teman. Engkau bisa taruh tanganmu di dada juga. Belajar ungkapkan isi hatimu pada Tuhan. Bawa syukurmu pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sedang menyelidiki setiap hati dari anak-anakmu. Engkau tahu kami yang serius berdoa. Engkau tahu kami yang main-main berdoa. Engkau melihat kami seutuhnya Tuhan. Karena itu di sore hari ini kami mau merendahkan diri kami dengan menyembah Engkau Tuhan. Mungkin kata-kata penyembahan kami belum mewakili sepenuhnya hati kami, tapi setidaknya kami mau memulai, kami mau belajar untuk menyembah Tuhan. Kami mau belajar untuk mendekat pada Tuhan sampai kami merasakan hadirat itu memenuhi hati, memberikan damai dan sukacita. Engkau ku sembah, haleluya. Engkau ku sembah. Pastikan pujian kita sebagai doa kita, sebagai ucapan syukur kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Ini kami dalam penyembahan kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu dicurahkan di tempat ini. Amin. Engkau tahu
jalan pikiran kami. Tuhan tahu kedalaman hati kami. Karena itu Bapa, selidikilah setiap hati dan dengarkanlah setiap doa. Doa yang lahir dari iman, bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Karena itu kami sangat percaya setiap doa yang keluar dari mulut kami, yang berasal dari hati kami, karena kerinduan kami berjumpa dengan Tuhan, akan terdengar sampai hadirat Tuhan. Bapa di surga, kami siap hati untuk mendengar firman-Mu. Berikanlah hati kami siap seperti tanah yang telah digemburi dan dipersiapkan untuk ditanam benih firman. Kami mau buka hati supaya Engkau berbicara. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Allah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau belajar kebenaran itu. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman, puji nama Tuhan. Baik, shalom. Bagaimana kabarnya anak-anak muda? Luar biasa ya, sehat semuanya. Amin ya. Ada masalah? Kalau ada masalah simpan dulu ya. Nanti firman akan bantu kita untuk menyelesaikan masalah kita. Amin. Baik, kekasih Tuhan sekalian. Saat ini saya akan mengajak kita untuk belajar firman Tuhan. Firman-Nya dalam 1 Timotius pasal 4 ayat pertama sampai 10. Saya beri subtemanya adalah olahraga. Tambah belakangnya rohani. Olahraga rohani. Tapi teman-teman sekalian, saya mau tanya, siapa yang tidak pernah olahraga sampai sebesar ini? Semua pasti olahraga ya. Walaupun kadang terpaksa karena di sekolah disuruh olahraga. Tapi setidaknya setiap kita pasti tahu apa itu olahraga. Dan kita pasti pernah terlibat atau melakukan aktivitas olahraga. Karena itu bagian dari kehidupan kita manusia, betul ya? Kadang-kadang ada orang yang berolahraga karena hobi. Hobinya olahraga, jadi tanpa disuruh, tanpa diperintah, tanpa dipaksa dia olahraga. Tapi ada orang yang tidak suka olahraga dan kadang harus dipaksa, itu pun ogah-ogahan. Tapi kadang-kadang kalau penyakit datang gak dipaksa, dia akan mulai olahraga. Misalnya kayak saya kalau sudah kegemukan, mulai kolesterol naik, tidak dipaksa, capek pun olahraga. Malas pun akan belajar jalan supaya keluar keringat. Kenapa? Karena olahraga itu baik bagi kesehatan tubuh kita. Baik bagi fisik kita. Kalau kita menyadari betapa baiknya olahraga, maka kita akan berusaha mengatur waktu. Walaupun capek, walaupun kadang kita sibuk karena berbagai macam aktivitas. Tapi karena kita mengerti manfaat olahraga, maka kita akan berusaha untuk meluangkan waktu berolahraga. Nah teman-teman sekalian, apa kaitannya olahraga dengan kehidupan rohani saudara-saudara? Saya mau katakan bahwa kegiatan rohani, ibadah, doa, pelayanan kita, itulah bagian dari olahraga rohani kita teman-teman. Kenapa? Karena di sana kita belajar melatih diri kita. Karena untuk ibadah itu gak gampang. Tidak banyak orang yang suka beribadah. Tidak banyak orang yang suka berdoa. Tidak banyak orang yang suka menyembah. Kita sukanya mah santai-santai. Betul ya? Kita sukanya healing. Sukanya jalan-jalan. Sukanya nongkrong-nongkrong. Minum kopi sambil bercerita. Duduk main game. Atau mungkin nonton ke bioskop. Kita lebih suka dibandingkan dengan ibadah. Tidak banyak orang yang suka beribadah. Karena itu saudara-saudara sekalian, ibadah juga bagian dari olahraga rohani. Yang harus kita usahakan teman-teman sekalian. Karena kalau kita tidak mau melakukannya, bisa jadi teman-teman sekalian, kerohanian kita tidak akan juga mengalami pertumbuhan yang pesat. Dan kalau kita tidak tahu betapa pentingnya ibadah, kita juga tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Karena itu, kekasih Tuhan sekalian, mari sama-sama kita buka ayat firman Allah di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama
sampai ayat yang ke-10. Dalam renungan firman Tuhan buat kita, saat ini saya hanya akan angkat 2 poin saja untuk kita renungkan bersama. Kita akan baca. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Next. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Kembali kepada ayat yang pertama. Roh dengan tegas. Jadi Paulus ingatkan anak didiknya, Timotius, ingat baik-baik. Satu waktu nanti Tuhan sudah ingatkan, Roh Kudus sudah sampaikan, penyataan telah diberikan bahwa akan ada penyesatan. Dan yang namanya penyesatan, saudara-saudara sekalian, pasti kerjanya rapi, terstruktur, diatur sedemikian rupa. Bahkan kadang-kadang orang yang disesatkan, dia tidak merasa disesatkan. Tapi tiba-tiba kita sudah terjerumus dan jatuh dalam lubang. Kita nggak sadar. Dan sifat penyesatan ini bahaya sekali. Apalagi anak-anak muda. Betul ya? Kita gampang tergoda ya. Gampang tergoda. Karena itu bagian pertama, poinnya adalah hati-hati dengan godaan, teman-teman. Hati-hati dengan godaan. Bilang kiri kanan, hati-hati dengan godaan. Ya, kadang-kadang kalau kita digoda itu, kalau kita tahu pasti kita malu-malu ya. Kalau lagi pertama-tama pasti jaga image. Kita tidak terlalu respon. Tapi kalau digoda lagi, lama-lama mulai malu-malu. Terus digoda, jadi malu-malu dan lama-lama mau-mau. Karena sifatnya terus, jadi lama-lama kita tidak bisa membentengi diri kita. Karena sifat godaan itu sangat-sangat menggoda. Pasti ada hal yang menarik. Karena tidak mungkin godaan datang itu dengan hal yang sangat menakutkan. Godaan datang selalu dengan apa? Tampilan-tampilan yang bagus. Tampilan-tampilan yang wow, menyenangkan. Yang kita tidak sangka bahwa hal ini akan menjerumuskan. Berapa banyak anak muda, berapa banyak orang yang setelah dia jatuh, baru dia sadar ternyata aku telah jatuh begitu dalam. Itulah sebabnya kenapa Paulus mengingatkan anak didiknya Timotius. Dia bilang dengan tegas, Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu kemudian, kapan? Nanti. Nanti itu kapan? Bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan. Akan datang godaan. Datang kemurtatan, penyesatan, ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Setiap godaan, setiap penggoda, Alkitab bilang hati nuraninya dicap oleh apa? Cara berpikirnya setan. Jadi beberapa waktu kemarin, saya waktu di beranda media sosial, saya dapat satu cuplikan, satu video pendek yang saya tangkap bilang begini. Kenapa pada waktu Tuhan itu bilang kepada Adam dan Hawa, kamu jangan makan buah ini. Buah pengetahuan yang baik sama yang jahat. Karena kalau kamu makan, Alkitab bilang apa? Nanti kamu akan mati. Faktanya mereka tidak mati. Pada waktu mereka makan, mereka tidak mati. Tetapi ada hal menarik di sana yang merupakan bagian dari rangkaian kematian. Pada waktu manusia makan buah itu, buah apa namanya teman-teman? Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saat manusia makan, maka manusia jadi tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sebelumnya dia mungkin tidak tahu, tidak bisa bedakan antara yang baik sama yang jahat. Yang dia tahu apa yang Tuhan perintah, dia kerjakan. Apa yang Tuhan suruh, dia lakukan. Tapi tentang membedakan pengetahuan yang baik sama yang jahat, dia nggak tahu.
Nanti pada waktu mereka menjamah buah itu, memetiknya, memakannya, Alkitab bilang matanya terbuka. Betul ya? Maka dia jadi punya pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saya mau tanya teman-teman. Teman-teman bisa bedakan tidak yang baik sama yang jelek sama yang buruk? Yang keriting sama yang lurus? Hitam sama putih? Cantik sama gak cantik? Ganteng sama gak ganteng? Kenapa bisa? Itu salah satu dari dampak buah pengetahuan. Tapi ada tapinya. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini menggoda sekali. Kenapa? Karena memberi pengetahuan yang baik dan yang jahat yang levelnya sama dengan Tuhan. Tuhan itu punya pengetahuan yang baik dan yang jahat, tapi Tuhan tidak akan pernah tergoda dengan kejahatan. Tidak akan pernah tergoda dengan dosa. Amin. Makanya Tuhan bilang kamu jangan makan. Kalau kamu makan kamu mati. Kenapa mati? Karena pada waktu manusia makan, dia punya pengetahuan yang baik dan yang jahat, tapi dia tidak punya kendali atas apa yang dia tahu. Saya tahu mencuri itu tidak baik. Tapi saat terdesak, orang lain tidak ada, ini kesempatan. Betul ya? Kita gak bisa menahan godaan. Kita gak bisa menahannya. Pengetahuan ada. Pengertian ada. Tapi kita gak punya kuasa untuk menahan diri kita agar tidak berbuat jahat. Itulah sebabnya waktu kita tahu yang baik, tapi melakukan kejahatan, kita bilang kamu berdosa. Saya dan saudara punya pengetahuan yang baik dan yang jahat. Betul? Tapi kita gak punya kuasa untuk mengendalikan pengetahuan itu. Mengendalikan diri kita. Kita lebih suka tergoda, saudara-saudara sekalian. Kita lebih gampang untuk melakukan yang jahat daripada yang baik. Kita lebih suka mengikuti keinginan kita untuk hal-hal yang duniawi daripada hal-hal yang rohani. Betul? Itulah sebabnya kita bilang, kamu harus latihan beribadah. Tak bisa tidak. Kenapa? Hari-hari semakin jahat. Waktunya akan datang, penyesatan akan berlangsung, saudara-saudara. Dan siapa yang tahu kapan dimulai penyesatan? Tapi Alkitab sudah jelas bilang, penyesatan sudah berlangsung. Amin. Waktunya semakin singkat. Iblis bekerja makin luar biasa, tapi anak-anak Tuhan kadang-kadang makin bersantai. Nah puji Tuhan kalau hari ini kita terus ada dalam ruang-ruang ibadah, ruang-ruang persekutuan, ruang-ruang fellowship, ruang-ruang pembelajaran firman Allah, ruang-ruang doa, saudara-saudara. Kenapa? Itu salah satu cara kita untuk membentengi diri kita dari banyak godaan-godaan di luar. Kenapa? Karena godaan sangat menggiurkan. Sangat menggiurkan. Saya bilang tadi, dulu waktu kita masih pertama-tama orang goda, kayaknya, wah ngapain dia goda-goda. Gak suka aku digoda. 2-3 kali digoda, lama-lama gak apa-apa lah, biarinlah. 3-4 kali jadi nyaman. 5-6 kali lama-lama, kok dia gak goda lagi ya. Jadi rindu godaan, saudara-saudara. Kenapa? Karena sifat godaan ini sangat merayu kita. Apalagi yang goda setan, dia punya 1000 macam cara, betul ya? Dan yang dia tampilkan di depan mata kita selalu menyenangkan. Selalu yang baik, selalu oke kok, gak ada masalah kok. Ini kan gak dosa, ini kan belum dosa, ini kan belum parah, ini kan belum apa-apa. Kita akan toleransi dengan keadaan tadi. Sampai akhirnya kita tanpa sadar bisa masuk pada lobang-lobang, jerumus-jerumus dosa yang kita sendiri nantinya akan sukar keluar. Itulah sebabnya kenapa Paulus dengan tegas ingatkan kepada Timotius, anak didiknya, dengan pesan. Dan saya mau seperti ingatkan, ini seperti menakut-nakuti. Roh sudah bilang, nubuat sudah bilang, atau visi sudah disampaikan. Kamu jangan main-main. Kalau kamu main-main, kamu akan jatuh. Amin ya. Makanya dia bilang roh dengan tegas. Artinya Roh Kudus bilang, Roh Kudus sudah ngomong, anakku, Roh Kudus sudah bilang, Tuhan sudah sampaikan kepada saya Bapak rohanimu. Akan datang masa penyesatan. Dan kamu harus hati-hati. Harus jaga diri. Karena kita nggak tahu
Siapa penyesatnya? Siapa penggoda kita nggak tahu. Tapi yang jelas semua godaan sumbernya dari si jahat. Kita nggak tahu loh. Karena itu kita perlu waspada. Makanya temanya tadi saya angkat mengenai olahraga rohani. Jadi ibadah, persekutuan, baca firman, melayani. Itu cara kita olahraga rohani. Untuk menyehatkan kerohanian kita. Termasuk juga mega project, karakter Kristus. Itu perlu latihan. Olahraga kan latihan, betul ya? Latihan. Kita latihan sampai kita mampu menguasai diri. Mega project kita juga perlu latihan. Tidak gampang. Tidak serta-merta tiba-tiba tahu mega project, lalu mempraktekannya bisa, tidak gampang. Kita perlu latihan dari waktu ke waktu. Sampai kita punya kemampuan untuk hidup dalam karakter Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa kita harus adopsi karakter, kita harus belajar karakter, diajari karakter teman-teman. Agar kita memiliki kekuatan untuk menahan godaan. Jadi kalau kita punya firman Tuhan, kita punya karakter Kristus, kita punya kebenaran, karakter, kebenaran, firman yang kita punya itu membantu kita untuk menahan godaan. Amin. Kita punya kepekaan rohani. Oh, ini godaan ini. Wah, ini berusaha menggiring saya jauh dari Tuhan. Kita punya kepekaan. Kita punya kesadaran spiritual yang bagus. Supaya kita tidak gampang terjerumus. Dan yang kedua, agar kita kuat saat harus memikul beban. Kita perlu belajar firman, dekat dengan Tuhan, beribadah, berdoa. Karena satu waktu teman-teman akan pikul beban. Satu waktu teman-teman akan diperhadapkan dengan persoalan yang tidak pernah kita inginkan. Tapi tiba-tiba dia datang. Kalau sudah datang, kita nggak bisa mengelak. Lalu bagaimana caranya? Suka tidak suka harus dipikul. Bagaimana kita mampu memikul beban itu kalau kita tidak punya firman Tuhan dalam diri kita. Kita nggak punya karakter Kristus saat tiba-tiba dalam pelayanan, dalam kebersamaan. Oh, kok tiba-tiba senior saya sikapnya seperti itu ya? Kok dia nggak menyenangkan ya? Kenapa kok dia tiba-tiba aneh hari ini ya? Biasanya care, sekarang tiba-tiba kok dia tegas ya? Dia keras ya? Kita nggak pernah tahu loh. Karena kadang-kadang pemimpin kita juga akan melatih kita. Biasanya kita didengerin, tiba-tiba sekarang doa. Cari hadirat Tuhan. Karena saya pernah, bahkan sering-sering sama Pak Hengki. Bapak, kita ini ada pergumulan, ada persoalan begini. Jawabannya apa? Tolong kasih solusi Pak, begini-begini. Saya jelaskan A, B, C, D, E, F, G. Sampai Z kurang, A, B, C, sampai Z lagi. Masih kurang. Beliau bilang gini, berdoa. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Pertama berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena saat kita berdoa, kita sedang berserah pada Tuhan. Bukan berarti kita nggak pakai otak kita. Kita nggak pakai hati nurani kita. Kita nggak pakai pengetahuan kita. Ada hal-hal yang di luar kemampuan kita. Yang mungkin kita nggak akan punya jalan keluar. Kalau kita paksa melangkah tanpa Tuhan, justru mungkin akan menjerumuskan kita. Betul ya? Karena itu ibadah penting sekali. Sangat penting. Makanya bagian berikutnya teman-teman sekalian. Saya katakan tadi godaan itu menggiurkan, tidak mudah ditolak. Lalu melemahkan iman. Betul ya? Yang namanya godaan tuh wah menggiurkan sekali ya. Yang kedua, dia tidak mudah ditolak. Gak gampang ditolak. Ditolak datang lagi. Ditolak datang lagi. Gak gampang. Tunggu sampai dia benar-benar gak mampu baru dia mundur. Tapi selama masih punya peluang dia akan terus datang. Dia akan terus datang. Gitu ya. Sama kayak dulu waktu saya masih muda. Begitu ketemu salah seorang idaman hati. Bagi saya dia wanita tercantik di hadapan saya. Pergi pura-pura cari tahu tentang dia. Mendekati dia, teman-temannya, circle-nya, kesukaannya apa. Didekati. Pertama pendekatan gak jadi, cari yang kedua. Ketiga gak jadi, cari yang ketiga. Gak jadi keempat, sampai lama-lama menitipkan salam love you. Salam cinta, tapi ditolak. Apakah berhenti? Oh gak berhenti dong, belum berhenti. Pertama gagal, gak ada masalah, masih ada kedua. Kedua gagal, masih ada ketiga. Dan selanjutnya sampai kayaknya gak bisa.
Kenapa? Karena ternyata sudah ada yang lain di hatinya dia. Baru saya mundur pelan-pelan. Tapi selama masih yakin, oh masih terus dong. Saya punya senior, kakak kelas saya di sekolah Alkitab. Dia berdoa kurang lebih sekitar 4 tahun, hampir 5 tahun. Doanya luar biasa. Tuhan, saya berdoa pengen istri yang cantik, putih, tinggi, rambut panjang. Doanya dia tidak berubah. Dan dia sangat setia berdoa. Bahkan kalau di asrama, dia doakan sendok, garpu, sendal, sepatu, buku tulis. Semua dia doakan habis. Kenapa? Karena bagi dia doa itu penyerahan. Doa itu menyampaikan unek-unek sama Tuhan. Menyampaikan rasa syukur sama Tuhan. Sampai untuk calon istri dia bilang, saya mau istri yang cantik, putih, tinggi, rambut panjang. Kalau cewek yang berdoa, Tuhan saya mau cowok yang ganteng Tuhan. Kalau bisa bule atau Pak Le. Ya. Yang penting ada le-nya lah. Ya kalau enggak Pak Le ya bule gitu ya kurang lebih ya. Doa. Dan ternyata Tuhan dengarkan doanya saudara-saudara. Berapa tahun dia berdoa? 5 tahun dia berdoa. Sambil berdoa dia bekerja juga. Begitu lihat ini kriteria saya nih. Didekati dan dilayangkan surat perdamaian. Surat permohonan cinta gitu kurang lebih begitu. Tapi ditolak berkali-kali. Oh nggak ada masalah. Tapi apa yang terjadi 5 tahun berikutnya tanpa dia tahu, bahkan mungkin hampir menyerah, doanya dijawab Tuhan. Dia ketemu pasangan yang ya semua orang bingung, kaget. Lebih tinggi dari dia, waktu menikah dia harus naik kursi untuk cium istrinya. Rambutnya benar-benar panjang dan benar bagi dia ini adalah perbaikan keturunan begitu ya. Tapi bagi istri ini kecelakaan. enggak ya, karena dua-duanya akhirnya semuanya bahagia. Mereka punya anak sekarang kalau sudah 3 atau 4, sudah pelayanan. Dan saya lihat mereka bahagia. Istrinya juga luar biasa. Walaupun tahu suaminya agak sedikit semampai ya. Kurang lebih ya lebih pendek dari saya sedikit. Kulitnya lebih hitam dari saya, lebih gelap dari saya. Rambutnya lebih keriting dari saya. Artinya dia dari mana? Kami orang timur sama-sama. Dan dia doa, dia luar biasa. Tapi Tuhan jawab doanya. Saya juga punya banyak teman-teman yang punya kesenian yang sama. Ada yang cewek juga begitu. Aduh Tuhan saya mau begini. Dan Tuhan jawab doanya. Nah teman-teman sekalian. Saya mau katakan begini kenapa? Karena kita penting dekat dengan Tuhan. Amin. Kita harus belajar bahwa hati kita dengan Tuhan. Jangan mudah menyerah saudara-saudara. Jangan mudah menyerah. Kita harus kuat. Jangan sampai kita lemah iman. Kalau hari ini kamu berdoa belum dijawab Tuhan, jangan lemah imanmu. Amin. Terus dekat dengan Tuhan. Yang kedua teman-teman. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dari 1 Timotius pasal 4. Tetapi jauhilah apa? Tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. 8. Latihan badani, kita bilang apa? Terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Teman-teman sekalian. Kenapa Paulus dengan tegas ingatkan kepada Timotius anaknya? Latihlah ibadah. Karena namanya latihan ibadah itu gak menyenangkan, gak enak. Tapi saat engkau menikmati hadirat Tuhan, saat engkau merasakan perjumpaan dengan Tuhan, baru engkau mengerti betapa enaknya, betapa indahnya kita tinggal dalam Tuhan. Dan teman-teman, Alkitab bilang, ibadah mengandung janji dalam segala hal. Kalau seandainya orang bilang, ayo kerja sama saya, tak jamin nanti dalam 5 tahun kamu punya rumah. Dalam 7 tahun kamu punya kendaraan. Dalam 10 tahun kamu udah punya istri, mapan, punya anak, semua pasti aman. Pasti beres. Senang gak saudara? Senang, kenapa? Karena ada jaminan di situ. Siapa yang gak suka? Kerja 5 tahun rumah udah punya. Banyak orang yang kerja 10 tahun, 14 tahun. Gak punya rumah saudara. Tapi kalau ada jaminan kerja 5 tahun rumahnya ada. 7 tahun punya kendaraan, 10 tahun kamu menikah tidak akan susah. Pasti orang akan senang ya, terima tawaran itu ya. Dan Alkitab dengan tegas bilang ibadah itu mengandung janji.
Janjinya bukan hanya untuk hari ini, saudara-saudara. Amin. Janjinya sampai masa depan. Kita semua pasti mempersiapkan masa depan. Tapi masa depan duniawi. Banyak orang saya dengar, saya pengen kerja keras, berusaha, bangun usaha supaya nanti saya berhasil, hidupnya enak masa tua. Ya enaklah, semua cukup, semua ada. Tapi berhenti sampai masa tua. Pekerjaan saudara, uang saudara, kesehatan saudara tidak bisa menjamin hidup kekal, nggak bisa. Yang bisa jamin itu ibadah, saudara-saudara. Kenapa? Karena dalam ibadah itu ada kebenaran. Amin. Dalam ibadah ada janji. Amin. Dalam ibadah engkau bertemu dengan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa jamin saya dan saudara untuk masa depan yang seorang pun tidak bisa jamin. Karena itulah kita bilang dengan tegas, ibadah itu mengandung sangat menguntungkan, mengandung janji, sangat berguna. Kalau hal yang berguna, masa kita sia-siakan? Amin ya. Harus kita pahami, ada pesan Allah yang kuat bagi saya dan saudara. Bahwa kita jangan merasa, aduh gak enak ibadah, aduh capek ibadah, aduh capek doa, aduh capek. Jangan saudara. Karena nanti kita akan merasakan saat engkau setia dengan Tuhan. Waktu beban masalah datang, waktu kesulitan datang menghampiri saudara, sakit penyakit datang menghampiri saudara, mungkin saudara tidak akan mampu. Tapi saat engkau dekat dengan Tuhan, Dia akan berikan kamu kekuatan. Amin. Saat engkau lemah, Dia akan mampukan engkau tetap berdiri. Saat orang datang berusaha menjatuhkan engkau akan tetap kuat dan tegar. Karena apa? Engkau tidak berdiri sendiri. Ada Tuhan yang memelihara saudara. Berguna, mengandung janji baik untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Kekasih Tuhan sekalian. Mari sama-sama kita belajar untuk menikmati ibadah. Amin. Karena saya katakan begini, suka ibadah itu gak langsung terjadi. Engkau harus belajar sebagai latihan. Dan engkau kerjakan terus menerus. Seperti orang olahraga saudara. Betul ya? Dulu saya gak suka olahraga. Waktu masih SMP kelas 2, kelas 3, saya belum terlalu suka olahraga. Saat mulai SMA kelas 1, sudah mulai suka olahraga. Begitu karena menikmati olahraga, saya belajar semua olahraga. Sampai kadang-kadang karena gila olahraga, jam 1 sampai jam 3 saya masih olahraga. Tidur sebentar, jam 5 pagi bangun lari lagi untuk olahraga. Pernah jadi juara lari lomba, tapi cuma tingkat kecamatan saja. Tidak sampai jauh-jauh. Nah teman-teman sekalian, saat kita sudah menikmati olahraga, teman-teman yang lain duduk nyantai, kita akan olahraga. Betul ya? Karena sudah menikmati olahraga. Sama dengan kita. Ibadah itu gak menyenangkan bagi banyak orang. Betul? Doa itu gak menyenangkan bagi banyak orang. Baca firman apalagi gak menyenangkan bagi banyak orang. Tapi tahukah saudara bahwa ibadah, doa, baca firman itu punya jaminan yang luar biasa. Dia punya janji yang luar biasa. Dia menjamin saya dan saudara. Bahkan jaminannya tembus sampai alam maut. Amin. Saya katakan tadi, kalau dunia orang jamin kita, kita senang dan kita berjuang. Tuhan bilang Dia akan jamin saya dan saudara sampai alam maut. Dia akan berikan kepada kita jaminan kekal. Karena itu mari bersama-sama kita bangun iman, bangun persekutuan dengan Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan, mumpung masih muda. Teman-teman masih muda. Belum banyak pikiran dan gangguan dan tekanan yang sekarang dialami oleh banyak orang tua seperti saya dan Kak Adijo ya. Sudah mulai mikir istri, mikir anak, kehidupan sehari-hari. Ya mau sedikit senang-senang, tambah ini, tambah itu. Udah pikiran banyak. Kalau masih muda-muda kan pokoknya semuanya papa mama jamin ya. Orang tua jamin. Karena itu pakai waktu itu. Nanti kalau sudah mulai tua harus lebih keras lagi. Mau berdoa harus lebih keras waktunya. Mau melayani harus lebih komitmen. Karena banyak hal yang kamu harus korbankan dan tinggalkan. Karena itu biarlah Tuhan menguatkan hati kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Firman Tuhan yang sudah kita dengar punya 2 poin. Yang pertama teman-teman sekalian, hati-hati dengan godaan.
Dia datang kapan saja. Kita tidak pernah nyangka. Tapi ingat hati-hati. Amin. Kalau kamu hati-hati, kamu akan terhindar. Tapi kalau kamu tidak tahu dan tidak hati-hati, dengan gampang kamu akan masuk dalam godaan. Yang kedua, latihlah dirimu beribadah. Latihlah berdoa. Latihlah baca firman. Bahkan saya mau katakan, bukan cuma sekedar latihan kalau baca firman ibadah. Paksa diri kita. Kalau kamu tidak berjuang sungguh-sungguh, kita akan hilang di telang zaman. Zaman, masa, keadaan. Wow, sangat canggih. Percepatannya luar biasa. Tapi rohani kita lambat sekali. Lambat, tidak sebanding dengan percepatan dunia dan cara kerja iblis. Karena itu, latihlah dirimu. Bahkan paksalah kita untuk beribadah. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Jangan lihat kiri kanan. Fokuskan hatimu untuk berdoa. Bawa hatimu kepada Tuhan. Katakan pada Tuhan apa yang sedang engkau harapkan. Apa yang sedang engkau inginkan. Apa yang muncul di hati dan pikiranmu, katakan. Berdoalah dengan iman dan jangan bimbang. Karena orang-orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi Alkitab bilang, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat berkata kepada gunung pindah, maka dia akan pindah. Karena itu, apa yang sedang engkau gumuli, yang mungkin engkau rasakan, sukar untuk engkau lewati, berat untuk aku tanggung. Hari ini, ambil kesempatan ini. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Setiap kami punya pergumulan. Hamba tidak tahu seorang demi seorang apa masalah mereka. Tapi Tuhan, Engkau sedang selidiki hati mereka. Dan jika Tuhan dapat ada duri-duri yang menikam hati, perasaan hidup mereka, Yesus Tuhan, angkat itu Tuhan. Cabut mereka. Cabut, lepaskan duri-duri itu. Mampukan mereka untuk mengalami sukacita kelepasan. Jika Tuhan dapat ada penyakit dalam kehidupan kami, bagi Tuhan bukan perkara yang sukar untuk menyelesaikan penyakitmu, masalahmu. Tapi Alkitab bilang begini, yang jadi penghalang adalah dosa. Karena itu akui dosa, dekat dengan Tuhan, ambil komitmen, ambil keputusan. Tuhan, saya mau mulai belajar untuk melatih hidup saya beribadah. Melatih diri saya belajar firman, berdoa dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang berbicara lebih lanjut dalam setiap hati dan batin anak-anak Tuhan. Engkau tahu pergumulan dan masa depan mereka. Sejauh mana Tuhan akan bawa mereka. Kesana tangan Tuhan akan terus menuntun mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Sempurnakanlah setiap doa kami. Apa yang lahir dari iman kami. Yang kami doakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan dengarkan dan jawablah. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang sedang berbeban berat. Mengalami jalan buntu. Mengalami kesulitan. Demi nama Yesus. Engkau diberikan terobosan baru. Haleluya. Engkau telah memulihkan setiap hati-hati kami. Engkau telah memulihkan tubuh kami dan menyembuhkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Kalau Engkau ajar setiap kami Tuhan. Untuk melatih diri kami untuk beribadah. Supaya kami dapat berjaga-jaga Tuhan. Untuk daripada serangan-serangan daripada iblis. Karena kami percaya Tuhan. Di setiap ibadah kami mengandung janji yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap persembahan daripada umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat.
Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka, berserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita dekapkan tangan kita di dada. Karena menerima berkat itu pasti, tapi bagaimana kita bisa menjaga hati kita, supaya hati kita tidak dipenuhi dengan kedengkian, dengan iri hati, dengan kerakusan. Maka dari itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagi